Ada yang masih ingat di pelajaran statistik dasar mungkin atau ekonometrik dasar, error itu menunjukkan apa? Karena nanti di jurnalnya kita atau paper kita juga kita tulis seperti ini sih modelnya. Mbak Safira, silahkan. Ada yang... Jadi Nggih, silahkan Mbak. istilah error itu tercipta ketika model tersebut tidak sepenuhnya mewakili hubungan sebenarnya antara variabel bebas dan variabel terikat. Oke, sedikit lagi Mbak. Jadi error itu menunjukkan apa Mbak? Itu kan tadi sejarahnya ya, kenapa ada error di dalam model ekonometrik ya. Kemudian si error itu sendiri menunjukkan apa ya kira-kira? Boleh yang lain membantu? Atau Mbak Safira menambahkan? Besarnya perbedaan persamaan selama analisis empiris. Apakah seperti itu, Pak? Sedikit lagi, sedikit lagi. Yang dari alasan tadi kan bahwa kenapa muncul error karena model kita itu nggak mungkin memenuhi atau mewakili kondisi yang sebenarnya kan ya. Misalkan tadi ada yang meneliti tentang kemiskinan, kemudian mengambil X salah satunya pengangguran dan digitalisasi misalnya. Nah, kira-kira apakah kemiskinan itu disebabkan oleh pengangguran dan digitalisasi saja kira-kira? Kan enggak ya. Jadi error itu menunjukkan apa? Tadi Mbak, satu lagi siapa? Silahkan Mbak. Tingkat kesalahan bukan, Pak? Tingkat kesalahan ya, betul. Tapi si error ini berhubungan dengan variabel X ya. Kira-kira apa sih? Berhubungan dengan variabel sih, kata kuncinya. Mbak Adzana tadi angkat tangan kayaknya. Mungkin ketidakakuratan atau kesalahan pada saat pengumpulan atau pengolahan analisis data, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ini untuk semua model ya, model ekonometrika baik semua analisis nanti. Semua analisis itu pasti modelnya ada E-nya gitu. Mas Adit mau menambahkan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya menambahkan. Jadi error itu benar tadi Mbak Safira yang menyampaikan ya, terjadi karena memang model kita itu pasti tidak seutuhnya menggambarkan suatu hubungan atau hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya tadi saya contohkan kemiskinan tadi. Kira-kira ada nggak sih variabel lain? Misalkan model saya itu pengangguran dan digitalisasi di suatu wilayah itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Jadi X1-nya pengangguran, X2-nya digitalisasi. Kemudian Y-nya kemiskinan. Kira-kira selain dua variabel itu ada nggak pengaruh terhadap kemiskinan? Variabel lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan? Secara teori, ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Ada ya, Mas Adit ya? Apa Mas kira-kira Mas? Yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur misalnya, selain pengangguran dan tingkat digitalisasinya gitu. Mungkin pendapatan. Pendapatan boleh, pendapatan di suatu wilayahnya ya. Kalau pendapatan pekerjanya gitu ya. Kalau pendapatan pekerjanya bagus ya akan menurunkan kemiskinannya contohnya ya. Tapi Iya, nggak Pak. ada di model pendapatan itu. Nah, si pendapatan itulah yang dinamakan error. Pendapatan
dan yang lain-lain, variabel yang tidak kita masukkan model itulah yang dinamakan error. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bahwa model ekonometrik yang kita buat itu tidak mungkin mencakup semua fenomena atau hubungan yang sebenarnya. Jadi makanya ada error di situ. Gitu Mas Adit kira-kira nggih sama Mbak Safira. Terima kasih jawabannya ya. Nah, makanya kita perlu membangun suatu kerangka konseptual yang kuat dulu ya. Di Medpen-nya nanti dikuatkan di bab 1, bab 2-nya kira-kira yang tepat tidak harus banyak juga sih. 2 atau 3 itu bisa jadi sudah bagus itu modelnya. Nah, nanti kan mau diuji ya kelayakan modelnya. Kira-kira sudah tepat belum sih saya milih 2 sampai 3 variabel ini? Nah, nanti kita belajar di estimasinya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah nanti silakan. Ini modelnya tadi seperti ini ya. Nanti di artikelnya boleh menuliskan yang mana. Nanti teman-teman kan ada jurnal rujukan ya. Jurnal rujukan di kemarin nyarinya ada minimalnya nggak? Minimal Sinta 2 atau Sinta 3 gitu dari dosennya. Atau bebas saja? Bebas, Bapak. Bebas ya. Mungkin nanti cari jurnal rujukan yang minimal Sinta 3 lah ya. Sinta 3. Nanti sama seperti di kampus lain sih untuk bebas. Ada bebas skripsi nggak kalau di UNESA? Bisa bebas skripsi, misal artikelnya terbit di jurnal Sinta 3 atau Sinta 2 gitu. Ada, Bapak. Nah, ada ya. Sama seperti kampus lain ya. Kebetulan saya ngajar juga di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, mahasiswa saya juga saya arahkan minimal Sinta 3 nanti. Jadi siapa tahu bisa tembus Sinta 3, kemudian bisa tanpa skripsi kan lumayan ya. Nggak usah bikin skripsi gitu. Kemudian terkait metode estimasinya, jadi tadi kita refresh lagi bahwa ada asumsi-asumsi pada model ekonometrik. Jika diasumsikan setiap unit sama ya, asumsinya sama untuk setiap unit, maka model regresinya itu dinamakan OLS. Ya. Kita kembali lagi nanti efek individunya tadi ya, efek individunya itu kira-kira sama atau berbeda ya. Kalau diasumsikan sama, berarti metode yang digunakan adalah ordinary least square ini atau OLS. Jadi untuk menduga beberapa koefisiennya ya, alfa dan beta. Alfa intercept, kemudian betanya tadi slope-nya yang akan kita estimasi. Nah, kemudian jika diasumsikan berbeda-beda antar unit cross section dan slope-nya itu konstan, ya, jadi berbeda antar unit cross section, misalkan provinsi atau kabupaten, berarti terdapat dua model yang mungkin digunakan, yaitu fixed effect model atau disingkat FEM nanti, atau random effect model atau disingkat REM. Kalau yang OLS tadi itu sama seperti regresi linear berganda perlakuannya, meskipun datanya panel. Jadi dinamakan itu CEM, Common Effect Model, atau di beberapa artikel disebut Pool Least Square. Nah itu sama juga. Jadi ordinary least square yang datanya pool atau panel. Nah, jadi penggunaan model regresi data panel itu memungkinkan kita sebagai peneliti untuk menangkap karakteristik antar individu maupun antar waktu yang berbeda. Karena menghasilkan intercept dan slope koefisien bisa jadi berbeda-beda
setiap individu dan setiap periode waktu. Kemudian kemungkinannya apa saja yang terjadi? Nah, ini. Ada beberapa kemungkinan asumsi. Yang pertama, intercept dan slope-nya tetap sepanjang waktu. Nah, perbedaannya dijelaskan apa? Dijelaskan oleh variabel gangguan atau error-nya. Kemudian asumsi slope tetap tetapi intercept berbeda antar individu. Asumsi slope tetap tetapi intercept berbeda baik waktu maupun individu. Asumsi lagi intercept dan slope berbeda antar individu. Asumsi lagi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Intinya ini pengantar kita untuk masuk apa sih yang akan kita gunakan metode estimasinya. Karena ada 3 ya. Ada 3, common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Kemudian beberapa istilah menyebutkan kalau regresi data panel yang digunakan hanya satu arah. Jadi efek individu saja itu dinamakan one way model. Kalau efek waktu dan efek individu dimasukkan itu two way model. Jadi nanti kalau teman-teman baca sudah tahu lah ya one way model sama two way model itu apa. Kemudian ini beberapa istilah tadi sudah saya sebutkan, misalkan common effect model itu full regression atau full least square. Kemudian yang FEM, fixed effect model, nama lainnya least square dummy variable estimation. Kemudian yang terakhir ada random effect model. Nah, singkatnya sih biasanya di kami sebagai praktisi nyebutnya ya CEM, FEM, sama REM. Nah, milihnya bagaimana nanti kita belajar. Model estimasi yang pertama, jadi pendekatan model data panel yang paling sederhana. Kenapa dinamakan sederhana? Karena model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu. Asumsinya perilaku individu sama dalam berbagai kurun waktu. Misalnya data tadi ya, misalkan amatannya kabupaten, itu kan sebenarnya kabupaten itu punya amatan waktu juga. Kalau ambil 5 tahun misalnya, Kabupaten Pacitan tahun 18, 19, 20, 21, 22. Sebenarnya kan ada perbedaan perilaku harusnya setiap tahun ya. Nah, ini dianggap sama gitu. Jadi dinamakan common effect model. Pendekatannya menggunakan ordinary least square atau teknik kuadrat terkecil. Di model estimasi ini ya. Kemudian fixed effect model. Bedanya apa? Kalau fixed effect model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept. Jadi nanti model fixed effect itu menghasilkan intercept yang berbeda-beda. Untuk mengestimasi data panel itu biasanya menggunakan teknik variabel dummy. Makanya dinamakan teknik least square dummy variable atau LSDV. Nanti kalau teman-teman baca-baca artikel, nemu artikel kayak gini udah nggak bingung lagi. Apa tuh LSDV? Oh, ternyata model fixed effect model dalam regresi data panel. Kemudian yang terakhir itu ada random effect model. Model ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan. Jadi variabel error ini bisa berhubungan antar waktu dan antar individu. Jadi model random effect perbedaan interceptnya diakomodasi oleh error ya, errornya tadi pada masing-masing individu. Nah, secara statistik keuntungan menggunakan model REM ini menghilangkan heteroskedastisitas. Ini salah satu asumsi klasik ya. Kita pelajari nanti. Nama lainnya error komponen model atau teknik generalized least square atau GLS. Jadi nama-nama lain aja, intinya ada 3. CEM, FEM, atau REM. Kemudian pemilihan model estimasi data panel ada 2 cara informal atau cara formal nanti. Yang pertama cara informal dulu, ini juga beberapa menggunakan seperti ini, ada rujukannya juga. Jika data panel yang dimiliki punya jumlah waktu lebih besar dibandingkan jumlah individu. Contohnya tadi amatan individunya
kabupaten kota. Kabupaten kota misalkan cuma ada, kalau di Jawa Timur itu ada 38. 38 berarti individunya ada 38, misalkan ambil amatan waktu 10 tahun, berarti lebih besar individunya daripada T-nya. Nah, kalau lebih besar individunya itu menggunakan random effect model disarankan. Kalau jumlah waktunya lebih besar, contohnya ngambil penelitian di Jogja gitu ya, kabupatennya cuma ada 5, kemudian ngambil amatan 10 tahun, berarti jumlah waktunya lebih besar kan ya? Maka secara metode informal gunakan fixed effect model, T lebih dari N. Ini cara yang pertama, kemudian cara yang kedua, metode formal. Jadi metode formal itu ada uji statistiknya. Nah, ini kalau nanti kita bikin artikel harus menggunakan, biasanya sih umumnya pakai uji-uji statistik seperti ini. Nah, uji statistiknya itu ada 3 juga. Jadi karena kita punya 3 estimasi model, kita harus bandingin satu-satu dulu. Yang pertama kita bandingkan CEM dan FEM. Kira-kira CEM-nya lebih baik dari FEM atau enggak? Nah, itu menggunakan uji CO namanya. Uji CO, uji menentukan model terbaik antara FEM dengan CEM. Hipotesis awalnya menyebutkan bahwa model CEM lebih baik dari FEM. Hipotesis awalnya. Hipotesis satunya atau H1 model FEM lebih baik. Secara statistik dituliskan itu menunjukkan intercept-nya itu ya. Alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha sebanyak variabel bebasnya itu. Jadi alpha n-1, sorry ini sebanyak individu cross section-nya ya. Jadi nilai intercept semua individu bernilai 0. Artinya tidak ada perbedaan kan ya intercept-nya karena nilainya 0. Nah, kalau nilainya 0 semua, artinya dia terima H0 kan ya. Menerima pernyataan yang pertama. Artinya kalau intercept-nya sama semua, itu harus milih CEM, model CEM. Kalau minimal ada satu intercept yang berbeda, pilihlah FEM. Sekurang-kurangnya ada satu intercept yang berbeda. Nanti diakomodasinya gimana? Diakomodir dia terima atau tolak H0. Nanti dilihat signifikansinya. Kalau dia signifikansinya kurang dari 5%, berarti dia tolak H0, artinya terima H1, artinya FEM lebih baik. Kemudian yang kedua ada uji Hausmann. Uji Hausmann ini kalau tadi membandingkan CEM dan FEM, Hausmann membandingkan REM dan FEM. REM dan FEM kira-kira lebih baik mana? Nah, ini harus diuji menggunakan uji Hausmann. H0-nya REM-nya yang lebih baik, H1-nya FEM-nya yang lebih baik, tergantung uji statistiknya tadi, tolak H0 atau terima H0. Kemudian uji yang ketiga itu uji Lagrange multiplier atau LM, uji LM. Nanti teman-teman nulisnya di artikelnya bisa menggunakan beberapa rujukan. Rujukan minimal sintetika. Untuk mengetahui apakah REM-nya itu lebih baik dari CEM. Jadi semua dibandingkan ya satu-satu. Kita adu ini istilahnya ya. H0-nya CEM-nya lebih baik. H1-nya REM-nya lebih baik. Nanti terkait signifikansinya. Kita terima H0 atau tolak H0. Oke, ada yang ditanyakan dari 3 metode ini kira-kira? Jadi nanti tinggal di run ujinya ya, datanya nanti seperti apa, nanti kita praktekkan membaca 3 uji ini.
Mungkin belum ada, Bapak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dulu beberapa uji asumsi klasik ya, sama seperti di regresi linear berganda. Mungkin masih ingat ya uji asumsi klasiknya, meliputi uji linearitas, normalitas, multikol, hetero, kemudian autokorelasi. Menurut Gujarati, itu tidak semua uji asumsi harus dilakukan. Yang pertama, uji linearitas hampir tidak dilakukan karena sudah diasumsikan linear ya. Kemudian normalitas juga menurut Gujarati ya tidak merupakan syarat blue. Blue itu base linear unbiased estimator ya, estimasi terbaik dan tidak bias untuk mengestimasi koefisien betanya. Beberapa pendapat tidak mengharuskan. Multikolinearitas perlu nggak? Perlu dilakukan saat regresi linear menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Ini hubungan antar variabel bebas ya. Kemudian heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section ya, karena data panel cirinya itu lebih dekat ke data cross section ya, karena di dalamnya ada data cross sectionnya. Ini harus dilakukan. Kemudian autokorelasi terjadi pada data time series. Menurut Gujarati, pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series akan sia-sia, tapi nanti kita coba semua. Yang wajib hanya ada dua, multikol dan hetero. Di multikol hubungan antar variabel, heteroskedastisitas itu menunjukkan variannya tidak konstan. Jadi kalau di regresi linear harus konstan variannya secara statistik. Di uji multikol, salah satu asumsi yang harus dipenuhi harus tidak ada hubungan linear antar variabel X-nya. Kenapa sih? Karena akan berpengaruh ya, terhadap hasil regresinya gitu. Kemudian kesulitan untuk dapat melihat pengaruh penjelas variabel X-nya terhadap variabel yang dijelaskan. Nah, ini mungkin di penelitiannya sebentar saya lihat. Kelompok 10 tadi siapa ya? Kelompok 10. Kelompok 10. Saya Pak, kelompok 10. Oke, Mbak Aksana ya. Mbak Aksana ini sedikit sharing terkait variabel yang digunakan ya. Angka harapan hidup, harapan lama sekolah terhadap IPM. Nah, nanti mencoba alternatif lain karena ini ada indikasi multikol. Kenapa? Karena si AHH sama HLS ini pembentuk IPM, Pak. Nanti kita coba baca-baca lagi ya. IPM itu kan indikator ya, indikator indeks pembangunan manusia itu dibentuk dari beberapa indikator. Ada indikator HHH, HLS, kemudian pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi sebenarnya AHH dan HLS itu ya pembentuk IPM-nya ini. Nah, jadi sudah pasti ada istilahnya nanti bisa ada kemungkinan untuk asumsi-asumsi itu ada pelanggaran. Jadi disiapkan saja variabel lain ya, tetap Y-nya IPM, tapi variabel X-nya menyiapkan yang lain juga untuk Baik Pak, jaga-jaga nanti kalau terjadi ini pelanggaran asumsi. Karena AHH sama HLS itu pembentuk IPM, Pak. Gitu baik Pak, kira-kira ya. nanti saya revisi lagi sama teman-teman. Nggih, nggih. Oke, kemudian ini secara teknis ya, bagaimana sih cara menguji ada multikol nggak kira-kira ya? Cara pertama itu melihat model yang terbentuk dilihat dari koefisien determinasi atau R-square. R-square itu tadi terkait dengan error tadi ya. R-square ketika R-square itu tinggi, misalkan
dari model kita koefisien determinasi itu simbolnya R², dapat 90%. Tinggi banget 90%. Nah, 90% itu kan bagus ya. Jadi batasnya kalau di beberapa rujukan itu di atas 75% itu bagus modelnya. Jadi variabel X bisa menjelaskan variabel Y-nya itu sebesar 90% misalnya. Itu kan bagus. Tetapi ketika diuji independen, diuji satu-satu variabel X-nya, itu tidak ada yang signifikan. Jadi nggak ada yang signifikan, tapi R²-nya tinggi. Itu kan aneh. Nah, itu berarti kemungkinan ada multicollinearitas. Multicollinearitas artinya ada hubungan antar variabel bebasnya. Harus kita cek. Jadi harus ganti variabel. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan cara kedua yang digunakan itu secara statistik melihat nilai VIF, varian inflation factor. Ini nanti kita lihat dari output stata ya. Teman-teman sudah belajar stata kan ya? Pak Kukuh itu pesennya kita ngerannya pakai stata. Sudah terinstall semua statanya karena kita juga mau latihan. Sudah, Pak. Oke. Nilai VIF nanti dari output statanya menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator akan meningkat akibat adanya multicol. Jadi harus ada batasnya kan. Batasnya yang ditoleransi itu 10. Kalau lebih dari 10 berarti artinya ada multicollinearitas. Kemudian uji hetero sebenarnya secara statistik itu tidak merusak sifat kebiasaan atau konsistensi, tetapi sudah tidak efisien yang membuat prosedur pengujian hipotesis nilainya diragukan. Jadi kalau modelnya ada heteronya, modelnya itu diragukan sama pembaca atau reviewernya. Jadi nggak boleh ada hetero. Jika terkena hetero, diperlukan suatu tindakan perbaikan pada model regresi untuk menghilangkan masalah hetero. Nanti kita coba. Kemudian ini pengujian parameter model ya. Kita sudah masuk pengujian parameter. Jadi parameter-parameter yang akan kita estimasi ya, si alfa sama betanya ini. Yang pertama, kita uji dulu kelayakan modelnya. Bisa dilihat dari R²-nya tadi. Atau istilahnya uji kelayakan model goodness of fit test dengan melihat koefisien determinasinya. Jadi kalau R²-nya itu di atas 75% sudah bagus. Kemudian dalam pengujian parameter model, sama seperti di regresi linear berganda, kita uji dulu secara serentak atau overall F-test atau uji simultan namanya. Nanti kalau di papernya dituliskan ya overall F-test digunakan menguji untuk secara simultan. Simultan artinya secara bersama-sama apakah ada nggak sih variabel bebas yang berpengaruh secara bersama-sama. Jadi secara statistik H0-nya seperti ini, B1 sama dengan B2 sama dengan B3 misalnya ada 3 variabel bebas sama dengan 0. Nah, kalau betanya itu 0, artinya kan tidak ada yang signifikan. Kalau terima H0. Kalau tolak H0, berarti kita menerima H1. Minimal ada 1 BJ. BJ itu J jumlah variabel bebasnya. Itu. Minimal ada 1 yang tidak sama dengan 0. Jadi bisa jadi X1-nya, atau bisa jadi X2-nya saja, bisa jadi X3-nya saja, atau bisa jadi tiga-tiganya berpengaruh. Nah, ini yang dinamakan simultan. Kita melihat secara bersama-sama dulu kira-kira ada nggak yang berpengaruh. Ketika lolos di overall F-test, kita lanjutkan ke partial test atau uji individu. Nah, dari 3 variabel X, kira-kira mana yang signifikan? Harus diuji individu satu-satu ya. Ada 3 variabel X ya, nanti akan muncul 3 signifikansi untuk masing-masing variabel bebas. Nah, yang menunjukkan ada signifikansi berarti betanya itu tidak sama dengan 0. Kalau betanya sama dengan 0 ya tidak ada pengaruh.
Jadi ketika misal satu-satu uji parsial atau uji individu di X pertama, berarti B1 sama dengan 0, H0-nya. H1-nya B1 tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh. Satu-satu dites, nanti di output kelihatan. Bisa jadi X1-nya saja, bisa jadi X2-nya saja, bisa jadi X3-nya saja, bisa jadi tiga-tiganya signifikan. Nah, nanti izin sharing terkait pengalaman ya, karena kita kelas praktisi, selama saya menulis juga nggak harus semua variabel itu signifikan. Ketika variabel menurut teori itu signifikan, beberapa rujukan signifikan, di artikel kita tidak signifikan, nggak masalah, sepanjang bisa dijelaskan. Ya, bisa jadi di paper 1 variabelnya ini berpengaruh positif. Di paper kita pengaruhnya negatif. Nggak apa-apa, itu berarti kita malah punya novelty atau kebaruan yang itu menurut reviewer itu jadi nilai plus gitu. Ketika kita bisa menjelaskan variabelnya nanti ketika variabelnya sama hasilnya beda nggak apa-apa. Kita ulas secara fenomena ekonomi. Kemudian ketika sudah lolos uji F, lolos uji T, kita masuk ke uji kelayakan model, goodness of fit, melihat seberapa besar sih variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, seperti tadi contoh, seberapa besar variasi kemiskinan di Jawa Timur dijelaskan oleh variabel pengangguran dan digitalisasi misalnya. Nilainya 80%, oke, sudah bagus berarti. Kemudian kalau nilainya rendah, nanti kita evaluasi. Mungkin bisa menambahkan variabel baru. Karena kalau R-square-nya rendah, artinya errornya lebih besar kan? Variabel lain yang lebih besar menjelaskan pengaruh kemiskinannya. Nah, variabel apa? Ya, tidak tahu, kita harus coba lagi. Nanti tergantung outputnya teman-teman. Nilainya antara 0 dan 1, biasanya cara bacanya dalam bentuk persen. Misal 0,8 berarti dibaca 80%. Ya, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita nyoba stata nanti? Pak, mau nanya Pak. Oke, silahkan Mas Adit. Mas Adit apa Mas Faiz ini? Adit Pak panggilannya. Adit. Oke. Eh, Monggo kalau Mas. untuk regresi data panel sendiri itu Mm-mm. ada minimal observasinya nggak Pak? Minimal observasi masih sesuai dengan teori minimal sih 30 30 untuk berarti. membentuk model statistik yang berpengaruh terhadap signifikansinya ya. Kalau kurang dari 30 sih biasanya tidak signifikan gitu. Iya Pak, ya Pak. Baik Pak, terima Oke. kasih Pak. Tadi kelompok berapa ya, Adit? Kelompok 9 Pak. Kelompok 9 yang inflasi terhadap neraca perdagangan. Iya itu Pak. Nah, nanti dicek amatannya provinsi ya, provinsi di Indonesia. Kemudian tahunnya itu bisa, awalnya ini kan 21 sampai 23. Iya. Kalau di Indonesia kan ada 34 provinsi. Coba ambil 5 tahun aja udah 34 kali 5 kan, 150 kan. Udah cukup. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak sarannya Pak. Oke, oke. Nanti juga dijelaskan di bab satunya, misal ngambil 5 tahun, kenapa 5 tahun? Berarti mundur 23 udah ada datanya, inflasi 23. Kemudian nanti dicari data inflasi yang tahunan ya, inflasi tahunan. Jadi 1 tahun itu 1 angka inflasinya ya, itu ada di BPS per provinsi. Misal mundur 5 tahun ya, berarti 23, 22, 21, 20, 19. Nah itu ngelewatin COVID Mas, ngelewatin COVID kira-kira ada fenomena apa juga? Jangan-jangan COVID-nya kan pasti ada anomali kan, ada fenomena ekonomi, ada pembatasan dan sebagainya. Nah, kalau itu nanti datanya mungkin arahnya berbeda atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan, oh
tahun yang digunakan melewati adanya COVID. Atau kalau mau normal-normal aja, kondisi sudah pemulihan, itu berarti ambil setelah COVID tahun 2021 misalnya. 21 masih COVID ya. 22 lah. 22, 23 itu nanti dapat amatan sekitar 60. Dicoba-coba aja ya. Siapin 5 tahun aja. Iya Pak, baik Pak, siap Pak. Oke. Yang lain lagi mau konsultasi data atau amatan, silahkan. Semakin banyak amatan, semakin meningkatkan modelnya jadi bagus. Saya lanjutkan ya, praktek stata. Praktek stata, coba saya buka statanya dulu. Ini data dummy aja, bukan data asli untuk latihan. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin bisa salah satu ya yang pakai panel kita praktekkan atau sharing bersama. Sudah terlihat ini tampilan statanya? Pakai stata berapa teman-teman? 17 Bapak. 17, wah, lebih tinggi. Punya saya masih 14 ini. Ketinggalan ternyata saya. Tapi masih bisa kok. Oke, udah terlihat ya. Saya buka datanya dulu pakai Ctrl O. Kemudian saya cek datanya dulu. Ini saya sudah buka datanya, coba biar lebih jelas kita lihat datanya ya. Ini sudah terlihat nggih? Ada tahun, kemudian tahun itu berarti unit waktu ya, unit time series. Kemudian saya punya ID, ID itu unit cross section-nya saya. Nanti berarti di teman-teman, misalnya Mas Adit nanti, tahun, kemudian ID-nya itu provinsi ya, di provinsi 1 sampai 34. Gitu. Nah, kemudian saya punya 3 variabel X, X1, X2, X3. Kemudian punya variabel Y gitu ya, dinamakan Y. Nanti penamaan variabelnya bebas. Kalau di artikel sih biasanya misalkan Y-nya itu kemiskinan gitu ya, dalam kurung Y gitu. Jadi di penulisan modelnya nanti juga udah sesuai di metode. Kalau artikel itu kan menuliskan di bab 3-nya variabel yang digunakan pada penelitian ini misalkan variabel dependen adalah kemiskinan dalam kurung Y. Berarti ketika masuk di persamaan modelnya yang ditulis Y sama dengan gitu.
Sudah bukan lagi kemiskinan sama dengan, tergantung declare-nya di depan itu apa ya buat teman-teman. Kemudian X1, X2, X3. Nah, di sini yang menunjukkan unit waktu dari 2000 sampai 2009. Ada 10 tahun, kemudian ID-nya ada 50 ini nanti. Jadi nanti teman-teman kalau dapat data, mungkin kalau download dari BPS, formatnya belum seperti ini kan. Nah, disesuaikan nanti input datanya seperti ini. Ini bisa ngopi dari Excel juga. Di-copy di Stata. Atau import dari Excel ke Stata itu bisa. Banyak tutorialnya di Google atau YouTube. Yang penting paham struktur datanya seperti ini ya. Contohnya untuk provinsi pertama misalnya. Nah, provinsi pertama berarti seperti ini. Provinsi pertama di sini, kemudian unit amatan tahunnya di sini. Tahun 2000 sampai 2009. Tinggal masukkan variabel X yang digunakan. X1, X2, Y. Oke, begitu nggih untuk struktur datanya. Dan seterusnya ke bawah nanti sampai unit cross section terakhir sampai unit 50. Jadi saya punya nanti 500 amatan. Nah, kemudian untuk data panel itu deklarasi panel data wajib dilakukan. Jadi gunanya apa? Ini slide saya terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, jadi langkah pertama yang dilakukan kita harus deklarasi panel datanya dulu untuk membaca unit cross section dan unit waktunya. Jadi gunakan perintah ini, saya copy. Perintah tsset, kemudian ID, tahun, yearly. ID dan tahun ini tergantung dengan variabel kita. Teman-teman boleh menamakan nanti ID-nya kan bisa Prof, Provinsi, atau Kap, Kabupaten. Nah, ini hanya format saja. Tsset, unit cross section, unit waktu, kemudian yearly. Kemudian setelah ini tinggal di enter, nanti akan muncul output seperti ini. Panel variabel terbaca kan ID-nya, kemudian time variabel tahun dibaca dari 2000 sampai 2009. Nah, ini ID-nya ada 50 nanti. Kemudian tahunnya 2000 sampai 2009. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Tujuannya untuk declare dataset panelnya. Kemudian di paper-paper atau artikel, kita biasanya menampilkan statistik deskriptif di paper kita. Nah, uji statistik deskriptif per variabel gunakan perintah ini. Xtsum Y, X1, X2, X3. Ini sesuai variabel kita nanti ya. Bisa jadi Y-nya nanti teman-teman dinamakan sembarang kan boleh ya. Sekarang tadi kemiskinan dinamain miskin boleh. Pengangguran dinamain unemployed atau UNP sembarang. Nah, seperti ini kita enter akan muncul seperti ini. Setiap variabel muncul overall, between, dan within. Overall itu secara keseluruhan uji deskriptifnya, kemudian kalau subjek itu unit cross sectionnya between tulisannya, kemudian unit time seriesnya itu within. Jadi misalkan Y keluar nih overall, between, within. Rata-ratanya berapa, kemudian minimalnya berapa, ya angka terkecil, angka terbesarnya berapa.
Nah, ini menunjukkan amatan kita ya. N besar itu amatannya 500, kemudian N kecilnya itu unit cross section-nya, T-nya itu waktunya. Nah, ini kan seperti yang saya jelaskan, kalau pakai regresi linear berganda, hanya 50 amatannya. Kalau ditambahin waktu jadi 50 kali 10, menjadi 500. Jadi amatan saya total 500. Jadi nanti ketika nulis di bab 3 dijelaskan seperti ini juga. Unit amatan atau unit analisis yang digunakan adalah provinsi dengan amatan waktu 10 tahun, sehingga total amatan sebanyak 500. Nah, biasanya dituliskan seperti itu. Nah, kemudian setelah deklarasi panel data, kemudian kita menampilkan statistik deskriptif, kita mulai mengeluarkan output-nya nih, output si metode tadi ya, masih ingat ada berapa? Ada 3 ya. Ada PLS atau nama lainnya OLS atau CEM namanya ya. Perintahnya seperti ini. Kita yang pertama dulu, yang uji untuk metode pertama. Rek Y1, X1, X2, X3. Itu sama seperti regresi linear berganda biasa. Jadi dianggap tidak ada perbedaan nih individu antar waktu. Rek Y1, rek Y, X1, X2, X3. Kita enter. Keluar deh ini si koefisien, kemudian nilai T-nya, kemudian nilai p-value-nya ini ya. Nilai signifikansi yang saya sebutkan tadi ya, ada di kolom ini. P ini, P lebih mutlak T. Jadi nanti bisa dilihat di sini menggunakan alfa 5% misalnya. Berarti kita bandingkan dengan 5%. P-value-nya kita lebih besar atau lebih kecil dari 5%. Kalau lebih kecil dari 5%, P-value kurang dari alfa itu signifikan. Nah, ini menunjukkan X1, X2, X3 kita signifikan semua ini. Wah, sudah ayam kalau kayak gini ya. Signifikan semua. Ini metode yang pertama. Kemudian kita simpan dulu di memori statanya karena ini akan digunakan untuk uji-uji tadi kan. Ada uji Hausmann, uji Chow, dan uji sebagainya. Kita bandingkan kan satu persatu CEM lawan FEM, CEM lawan REM, FEM lawan REM. Nah, dasarnya ini estimasi kita harus kita simpan dulu. Cara menyimpannya dengan fungsi estimate store OLS. OLS ini bebas menamakannya. Ini saya bikin OLS ya, karena estimasinya pakai OLS. Estimate store OLS, artinya menyimpan hasil dari metode OLS ke variabel OLS. Nanti kelihatan di sini. Di pojok kanan ini kan nama variabel ya, nanti otomatis nambah satu variabel. Kita coba. Estimate store OLS, nambah satu baris kan ya. Di sini estimate OLS. Ini hanya untuk menyimpan memori aja. Artinya ketika nambah satu baris ini di sini, itu berhasil menyimpan. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah CEM kita lanjutkan estimasi FEM-nya. Estimasi FEM-nya seperti ini perintahnya. Extract, xt itu menunjukkan fungsi sintak data panelnya. Nah, Y, X1, X2, X3, FE, artinya fixed effect. Kemudian kita enter, kita dapat lagi tabel seperti ini. Dapat tabel seperti ini, sama ya. Ada signifikansi X1, X2, dan X3. Itu yang utama yang kita baca. Signifikan juga semua ini.
Kira-kira nanti datanya teman-teman gimana ya? Harus dicoba. Kalau nggak signifikan, bisa dijelaskan secara fenomena ekonomi, nggak masalah, pakai aja. Mau ganti variabel juga boleh. Mau ganti analisis juga boleh. Mau ganti data mikro juga boleh. Bebas ya. Yang penting bisa menjelaskan suatu permasalahan ekonomi. Kemudian setelah kita run seperti ini, jangan lupa kita simpan estimate store FE. FE ini juga bebas ya, nama bebas. Saya contohkan estimate store FE, di sini akan nambah 1 baris. Kemudian kita run yang ketiga. Run yang ketiga ini sintaknya sama persis, tinggal dihilangkan koma FE-nya. Jadi secara default di Stata, kalau kita fungsi data panelnya sintaknya seperti ini, itu estimasinya pakai rem. Kalau kita tambahkan koma FE, itu jadi fix effect. Kita run, ini jadi hasilnya dari remnya. Signifikan juga. Ya, ini koefisien. Nah, ini yang dinamakan betanya nih. Tadi kan ada estimasi beta gitu. Ini betanya yang 0,18. Ini kalau di Stata itu nolnya nggak muncul ya. Jadi titik 1811 itu sebenarnya 0,1811, 0,2284. Di nolnya nggak muncul ini. Kalau di koefisien. Nah, jangan lupa disimpan juga. Estimate store RE. Kita simpan hasil RE-nya. Gunanya apa untuk uji-uji berikutnya. Jadi kalau nggak disimpan, nggak bisa baca. Jadi kita sudah punya 3 estimasi kan ya. Nah, bisa nggak dijejerin hasilnya? Bisa nih, pakai cara estimate tabel seperti ini fungsinya. Gunanya apa? Memunculkan tabel yang berisi dari hasil uji T parsial 3 itu, fixed effect, random effect, PLS. Akan kita munculkan jumlah amatan, kemudian koefisien determinasinya dari 3 estimasi. Nah, ini munculkan 3-tiganya, FE, RE, dan OLS. Jumlah amatannya ada 500, kemudian R2-nya keluar seperti itu. Nah, di Stata itu ada yang bintang-bintang itu ya, teman-teman perhatikan di sini bintang 3 itu merujuk ke sini. Merujuk ke nilai signifikansinya. Jadi yang digunakan umumnya itu adalah alfa 5%. Jadi ketika P-nya kurang dari 0,05, P signifikansinya itu dia akan signifikan. Nah, signifikan otomatis ditunjukkan oleh tanda bintang 3 itu. Jadi semakin kecil alfanya kan semakin bagus. Di alfa kan kesalahan maksimal yang ditoleransi ya dalam suatu model. Biasanya itu 10%, kemudian 5%, kemudian paling kecil 1%. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan itu nanti. Baca di jurnal rujukan cara penulisan bintang untuk signifikansi bagaimana. Umumnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu kira-kira untuk praktek Stata kita. Sambil dicoba nanti mungkin saya share materinya ya. Dicoba data aslinya. Kalau yang datanya sudah lengkap. Kemudian beberapa kelompok yang menggunakan
kemiskinan itu ya, kelompok 1. Pengangguran terhadap kemiskinan. Itu X-nya mohon ditambah, jangan 1 ya. X-nya minimal 2 atau 3. Nah, sebagai praktisi pengen sharing nih, kemiskinan itu kalau di BPS ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk dicoba. Kemiskinan yang pertama itu bisa menggunakan jumlah penduduk miskin. Kelompok 1 ada nggak ya tadi? Perwakilan kelompok 1? Kelompok 1, bentar saya dapat daftarnya tadi. Kelompok 1 masih kosong, Mbak Royan. Iya, belum tertulis, Pak. Kalau nggak salah satu anggotanya ada yang namanya Amal, Bapak. Amal, Mas Amal atau Mbak Amal ada? Belum ada. Kalau Yang lain? dicek sepertinya tidak ada yang hadir, Bapak, dari kelompok 1. Oh, nggak ada yang hadir. Oke. Iya, Jadi sepertinya. sharing buat teman-teman aja, kalau menggunakan variabel kemiskinan, saya kasih 3 opsi yang bisa digunakan. Yang pertama jumlah penduduk miskin, 2 opsi, sorry. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Itu ada semua di BPS datanya. Jadi kita keluarkan juga jumlahnya secara absolut, kemudian ada indikator namanya persentase penduduk miskin. Artinya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah dibandingkan total jumlah penduduknya. Itu juga bisa digunakan sebagai variabel. Nanti dicoba mana yang bagus modelnya. Kemudian saya sharing beberapa variasi lagi. Kalau pengangguran, itu bisa jumlah penganggurannya kita punya, kemudian ada yang dinamakan indikator TPT. Ada yang tahu TPT enggak? Tingkat pengangguran terbuka. Di ini ya, ekonomi makro ya. Jadi bisa digunakan ya jumlah pengangguran secara absolut di suatu wilayah dan tingkat pengangguran terbukanya. Itu dalam bentuk persen. Itu juga bisa dipakai. Jadi variasinya harus tahu dulu biar nanti nyari datanya sekaligus gitu. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Nanti disampaikan ya Mbak Royan ke kelompok 1 biar nyari datanya sekaligus gitu ya. Baik, Kemudian Bapak. yang kelompok 11 ada nggak kelompok 11? Safira, Resa, Abel, Anggi, Gladys. Silahkan salah satu. Ada, Pak. Resa ini ya, Resa Adiwa. Itu yang harus nambah amatan waktu tadi ya, saya sudah sampaikan ya. Kemudian nanti variasi Y-nya yang bisa digunakan itu kan awalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nanti bisa dicari juga sekaligus PDRB-nya. PDRB ada 2, PDRB ADHB dan PDRB ADHK. ADHB atas dasar harga berlaku, ADHK atas dasar harga konstan. Kita punya semua angkanya. Itu bisa digunakan untuk variasi otak-atik modelnya.
Jika variabel impor nilai tukarnya itu diganti, bisa ya, Pak? Bisa, nggak apa-apa. Ini rencana kan di Indonesia tadi ya. Iya, Pak. Tapi data importnya itu kalau beberapa provinsi itu datanya susah, Pak. Nah, Impor. datanya susah, benar. Jadi kalau datanya nggak lengkap, ini kan amatannya provinsi. Jadi Iya, Pak. dipastikan dulu harus lengkap datanya. Kalau datanya nggak lengkap, ganti aja. Nilai tukar ini nilai tukar petani atau nilai tukar kurs? Nilai tukar kurs. Nilai tukar kurs. Ada ya per ini ya, per Uh, provinsi. Kak, susah, Pak. Dulu itu Nggak kan ada. Indonesia carinya datanya itu di World Bank. Jadi nggak ada provinsi gitu. Jadi susah. Diganti aja ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Investasi ada kayaknya investasi. Investasi ada. Udah dapat. Yang susah impor sama nilai tukar. Oke, siap. Berarti nanti sekaligus nyari variabel X yang lain plus variasi Y-nya tadi. PDRB-nya juga dicari, yang ADHB dan ADHK. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kelompok 6, awalnya Surabaya ganti Jawa Timur. Ini saya ngerangkum dari dosen medpennya. Masih ingat nggak dosen medpennya? Praktisi juga dari BPS Kota Malang. Nanti konsul variabel X-nya ke Bu Kristi ya. Baik, Bapak. Yang menggunakan panel kelompok berapa nih? 7, 6, 3, 11, 10. Ya, sebagian besar panel ya. Minggu depan kita coba usahakan sudah ngeran datanya. Tuh, kalau datanya sudah oke, kemudian dari dosen medpennya oke, silahkan lanjut di analisis dan pembahasannya. Jadi bisa hemat waktu nanti di pertemuan selanjutnya kita review gitu. Terkait praktek statanya sudah bisa diikuti, nanti saya share materinya bisa dicoba. Pak, permisi izin bertanya. Oke, Mbak Atsana. Kan wajib diganti data panel ya, Pak. Misalnya kalau pakai Fuse gitu, bagaimana? Apakah boleh, Pak? Fuse enggak boleh, Mbak, harus tata. Oh, baik, Pak. Tapi kan nggak ngaruh kan, datanya kan tetap sama, cuma ngerannya pakai stata aja. Jadi tujuannya Pak Kukuh biar Fuse udah pernah praktek ya, Fuse ya. Sudah, Bapak. Kalau Fuse dulu sampai regresi linear berganda, Pak. Pakai stata aja, nanti kita belajar bersama. Kalau stata juga ini dulu juga diajarkan atau di luar kelas belajarnya. Tata baru semester ini, Pak. Baru semester ini di mata kuliah apa, Mbak? Di ekonometrika, Bapak. Iya. Ekonometrika yang sebelum lanjutan ya. Ekonometrika Di semester ini di matkul yang sama ini, Bapak. ini sebelum UTS maksudnya ya. Iya, betul. Oke, sebelum UTS. Sip, sip. Pak mau tanya. Oke, Mbak Reza Adima Yulia. Pak, biasanya itu untuk data panel itu menggunakan minimal berapa kota dan berapa tahun ya, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nggak ada batasannya, Mbak, sesuai masalah penelitiannya. Jadi tidak ada batasan ya, Pak? Nggak ada. Ini Mbak Reza kelompok berapa? Kelompok 11.
11 yang investasi tadi ya. Iya. Nggak ada. Misal nanti intinya semakin besar amatan kan semakin bagus. Karena ini datanya tersedia semua, ambil aja semua provinsi di Indonesia. Biar meningkatkan modelnya jadi bagus. Kalau diambil semua provinsi, mau ambil tertentu mungkin, atau di Iya, Jawa Tengah, atau di provinsi di Jawa, atau provinsi di Sumatera boleh. jadi kalau misal ambil 3 provinsi gitu tidak apa-apa ya, Pak? Tidak Nggak harus. apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting masalah penelitiannya ya nanti. Kenapa ngambil 3 provinsi itu misalnya? Harus jelas di bab satunya. Baik, Pak. Misal 3 provinsi secara ekonometrik dan secara statistik ya, 3 provinsi tahunnya 10 cuma dapat 30. Itu mending ditambah aja. Ambil Indonesia aja ya, enggak apa ya. Ambil Baik, Pak. Indonesia, jadi nanti di latar belakangnya cerita tentang data-data di Indonesia. Nanti kalau ngambil amatan Indonesia, kita bisa submit-nya luas gitu. Bisa submit kemana aja artikelnya. Itu sih nyambungnya nanti. Jadi kalau bisa Indonesia, Indonesia aja. Misal mau provinsi mana juga boleh. Yang penting sesuai dengan masalah penelitiannya. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Sudah maghrib ini. Di Sabtu depan, minggu depan kita Sabtu lagi nggak apa ya. Atau kalau teman-teman mau ganti hari, misalkan malam gitu ya, nggak apa malam atau sore, itu bisa. Nah, kemarin diskusi sama dosen medpennya sih, pengennya medpennya dulu, nanti baru kita diskusi datanya. Karena kan harus memfikskan bab satunya, kemudian latar belakang masalahnya itu yang penting sebenarnya. Kalau ekonometrik, kita support sebagai tools-nya aja. Oke, kita cukupkan. Mohon izin yang bisa on-cam, kita on-cam sebentar untuk dokumentasi di akhir. Oke, terima kasih. Kemudian di pertemuan selanjutnya mungkin 1, 2, atau 3 kelompok kita coba run datanya. Atau kita konsultasikan datanya ya, teman-teman nanti boleh ngeran dulu.
Kemudian kita akan masuk ke analisis selanjutnya, yaitu regresi logistik. Regresi logistik ada 2 sebagai pengantar, ada yang Y-nya itu 1, 0 nanti biner, kemudian ada yang Y-nya mungkin bisa 3 kategori, 0, 1, 2 gitu. Nah, jadi saya tugaskan ya, baca paper saya di Google Scholar, baca aja, boleh sembarang. Banyak yang menggunakan regresi logistik. Itu nanti bisa dibaca-baca dulu, nanti pertemuan berikutnya kita ulas materinya kira-kira. Jadi karena masih belum banyak nih yang pakai data mikro, padahal data mikro itu keunggulannya lebih banyak. Jadi tadi misalnya teman-teman pakai data makro di Indonesia aja, itu provinsinya maksimal 34. Kalau mau meningkatkan amatan, bisanya meningkatkan amatan tahun. Misal ambil 10 tahun, itu hanya dapat 340 amatan. Kalau ambil 20 tahun, dapat 600, sekitar 600-an, 680-an. Nah, ngambil amatan tahun, konsekuensinya adalah tersedia nggak data di tahun-tahun yang kita ambil. Misal kita mundur 20 tahun, berarti sekitar tahun 2004 gitu ya. Ketika ada salah satu data yang tidak ada, itu sudah harus berpikir ulang, bisa nggak variabel itu digunakan misalnya. Nah, keunggulannya data mikro, teman-teman udah nggak mikirin amatan lagi. Nanti dibaca paper saya, amatan saya itu biasanya ratusan ribu. Karena data mikro itu amatannya bukan provinsi, bukan kabupaten kota, tapi amatannya sudah individu. Contohnya tadi kemiskinan. Secara makro kita gunakan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur misalnya, atau di Surabaya. Kalau secara data mikro, kita bisa gunakan amatan siapa aja yang miskin. Itu bisa ratusan ribu kalau di Indonesia levelnya. Di level Jatim juga ada banyak. Jadi saya kasih PR baca paper saya ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita ulas. Oke, terima kasih atas pertemuan perdana kita. Sangat aktif ya kelas A ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk proses untuk analisisnya nanti. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.